Ini akan menjelaskan mengenai hukum pajak, khususnya pada penafsiran dalam hukum pajak, beserta ketetapan pajak. Saat ini saya akan menjelaskan tentang penafsiran historis. Tafsiran historis adalah penafsiran undang-undang dengan melihat pada kronologi atau sejarah dianutnya undang-undang tersebut, dikaitkan dengan perkembangan hukum secara umum atau masih ada hubungannya. Akan lebih baik jika dalam menafsirkan secara historis, diperoleh juga draft RUU, risalah rapat para pembuat undang-undang, memori penjelasan umum dari pasal per pasal, jawaban pemerintah kepada DPR, nutulen sidang komisi, dan sebagainya. Dengan memahami dokumen-dokumen tersebut, akan diketahui latar belakang aturan perpajakan. Hukum pajak memiliki kontinuitas yang memiliki sejarah perkembangannya dan tidak datang secara tiba-tiba. Contohnya adalah perkembangan pengertian pembayaran dalam masa pajak dari masa penghasilan, dari mulai sebelum reformasi, perpajakan dijalankan yaitu dengan official assessment, di mana pembayaran masa berarti angsuran terhadap surat ketetapan pajak sementara atau SKP garing S yang diterbitkan oleh Fiskus, yang kemudian akan diperhitungkan di dalam penetapan rampungnya atau akhir tahun. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, model SKP garing S tersebut dihapuskan dan diganti dengan cara menghitung pajak sendiri atau MPS dan menghitung pajak orang lain atau MPO. Di sini pembayaran massa ditentukan sekian persen, misalnya 2% dari jumlah peredaran selama 1 bulan. Dan sekarang setelah reformasi perpajakan 1983, sistem yang dianut adalah self-assessment dengan cara penentuan besarnya pembayaran massa yang berbeda. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai penafsiran sosiologis. Penafsiran sosiologis merupakan penafsiran berdasarkan maksud atau tujuan dibuatnya undang-undang tersebut. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan manusia semakin meningkat dan selalu berubah menurut masanya. Sedangkan bunyi undang-undang tetap dan tidak berubah. Contohnya, syarat-syarat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dan ayat 3 KUP, atau syarat banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 KUP, yang tidak dapat dilakukan oleh wajib pajak yang buta huruf atau buta huruf Latin. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penafsiran sistematis. Tafsiran sistematis adalah penafsiran peraturan perpajakan dengan memperhatikan peraturan lain yang berkaitan dengan yang masih berhubungan. Hukum perpajakan yang terdiri atas undang-undang sampai dengan keputusan Dirjen Pajak merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan secara logis, sehingga penafsirannya harus dikaitkan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, penafsiran dari pengertian memenuhi persyaratan dalam mengajukan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 4 Undang-Undang KUP. Haruslah dikaitkan pula dengan pengertian keterangan tertulis yang wajib diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 6. Artinya, apabila atas permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak, maka sebenarnya tidak ada hak bagi Direktur Jenderal Pajak untuk menanyakan kelengkapan persyaratan di dalam pengajuan keberatan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penafsiran autentik. Tafsiran autentik adalah penafsiran peraturan dengan melihat maksud perumusan undang-undang atau peraturan tersebut.
Dalam hal ini, peraturan sudah memberikan definisi-definisi yang dijelaskan pada pasal 1 yang berkaitan dengan pengertian. Istilah-istilah tertentu dianggap penting sering diberikan definisi secara khusus. Namun dalam praktiknya, tidak semua peraturan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan tersebut. Tafsiran yang ada di dalam memori penjelasan undang-undang yang dapat diperdebatkan di muka pengadilan. Demikian juga tafsiran yang dilakukan oleh fiskus ataupun wajib pajak tidak mengikat bagi pihak lainnya. Penafsiran secara resmi berasal dari pembentuk undang-undang, bukan dari sudut pelaksanaan hukum, yakni hakim. Dalam penafsiran ini, kebebasan hukum dibatasi. Kemudian ada juga penafsiran tata bahasa. Penafsiran tata bahasa atau disebut juga penafsiran objektif merupakan cara penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Hal ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang. Penafsiran menurut bahasa juga harus logis. Contohnya, KUH Pidana pasal 372 kata memiliki dan menggelapkan dalam pasal 372 tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi. Perbuatan terdakwa tidak merupakan penggelapan tetapi suatu kasus perdata. Kemudian ada penafsiran analogi. Penafsiran analogi merupakan penafsiran yang memberikan tafsiran pada peraturan hukum dengan mengibaratkan pada kata-kata tersebut sesuai dengan hukumnya. Dengan demikian, suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dimasukkan dianggap sesuai dengan peraturan tersebut. Tafsiran analogis, yaitu penafsiran atas sesuatu peraturan dengan cara memperluas cakupan peraturan tersebut ke permasalahan yang sejenis, setara atau analog, yang tidak ada aturannya secara spesifik. Penafsiran cara ini akan bersifat ekstensif karena akan memperluas arti suatu peraturan. Contohnya, pada pasal 362 KUH Pidana, yakni barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900. Atas kasus pencurian menyambung aliran listrik, maka menyambung aliran listrik dianalogikan atau dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Selanjutnya, penafsiran a contrario. Penafsiran a contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran. Artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Berdasarkan pengingkaran ini, ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan. Tafsiran a contrario dapat diartikan juga sebagai penafsiran suatu peraturan perpajakan dengan mendasarkan pada kebalikan atau pengertian suatu masalah yang belum diatur dengan persoalan yang diatur secara tegas dalam ketentuan perpajakan. Contohnya, pada pasal 4 ayat 3 huruf G Undang-Undang PPH menyatakan yang dikecualikan dari objek PPH adalah iuran pensiunan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan. Dalam keputusan Dirjen Pajak nomor Kep 545/PJ/2000 per 15/PJ/2006 diatur mengenai perlakuan perpajakan iuran pensiun kepada dana pensiun yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan. Tetapi tidak diatur mengenai perlakuan perpajakan iuran pensiun kepada dana pensiun yang belum disahkan Menteri Keuangan. Jika menggunakan penafsiran secara a contrario, maka perlakuan perpajakan iuran pensiun kepada dana pensiun
yang belum atau tidak disahkan oleh Menteri Keuangan adalah sama dengan perlakuan perpajakan atas premi asuransi yang merupakan objek PPh. Jenis-jenis ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Jenis-jenis ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Pasal 13 Undang-Undang KUP mengatur tentang SKPKB yang dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun setelah waktu terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam ketentuan-ketentuan yang dipaparkan. 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. 2. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan telah ditegur secara tertulis, tidak disampaikan juga seperti ditentukan dalam surat teguran. 3. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atas PPN dan PPNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. 4. Jika wajib pajak tidak melakukan kewajiban pembukuan dan tidak memenuhi permintaan dalam pemeriksaan pajak sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Biasanya penerbitan SKPKB akan diikuti dengan sanksi administrasi dalam bentuk denda maupun kenaikan. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dalam 1 bulan akan dikenakan. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa wajib pajak tidak atau kurang membayar besarnya pajak yang terutang. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Pasal 13 Undang-Undang KUP mengatur SKPKBT yang diterbitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika SKPKBT yang ditetapkan ternyata lebih rendah daripada perhitungan yang sebenarnya. Kedua, terjadinya proses pengembalian pajak yang telah ditetapkan dalam SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan. 3. Terjadinya pajak terutang dalam surat ketetapan pajak nihil atau SKPN yang ditetapkan ternyata lebih rendah. 4. Penerbitan SKPKBT dilakukan jika ditemukan data baru atau novum atau data yang semula belum terungkap sehingga dapat menyebabkan penambahan pajak yang terutang. Selanjutnya adalah surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Pasal 17A Undang-Undang KUP mengatur tentang SKPN dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Dalam PPh, jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 2. Dalam PPN, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 3. Dalam PPNBM, jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. Kemudian ada surat tagihan pajak atau STP. STP merupakan surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Sesuai dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 KUP, STP diatur dan diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Jika hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. 3. Jika wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. 4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan perubahannya tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak. 6. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Penerbitan STP ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dalam 1 bulan dengan ketentuan paling lama 24 bulan dihitung sejak waktu terutangnya pajak atau bagian tahun atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT. SPPT adalah surat yang diterbitkan oleh DJP dengan tujuan memberitahukan jumlah pajak yang terutang kepada wajib pajak terkait. Isi pemberitahuan dalam surat ini adalah berupa dokumen yang memuat jumlah atau besaran utang atas pajak bumi dan bangunan atau PBB yang wajib dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang ditetapkan. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 mengatur tentang SPPT terkait pajak bumi dan bangunan. Penerbitan SPPT akan dilakukan berdasarkan pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau SPOP yang sudah disampaikan oleh wajib pajak atau berdasarkan data objek pajak yang sudah tersimpan di kantor pelayanan PBB. Demikian dari penjelasan kami. Sekian dan terima kasih.